Shalom. Shalom. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7. Dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop Yesus membasuhkan kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berlari dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain benang dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apakah apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Dalam nats ini saya memberikan tema pada kita semua, yaitu kasih yang tak berkesudahan. Ada beberapa poin yang dapat kita pelajari dalam nats ini. Mengapa Yesus mau membasuh kaki murid-muridnya? Poin yang pertama, Yesus menyaksikan atau membuktikan kasihnya kepada murid-muridnya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya untuk Ia kembali kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, sebelum hari Paskah itu, Tuhan pun bersama-sama dengan murid-muridnya makan bersama, bersekutu dengan murid-muridnya pada saat itu. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba. Yesus menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya. Dengan apa Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya? Dengan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, apakah Tuhan Yesus hanya mengasihi murid-muridnya pada saat itu? Tidak hanya mengasihi murid-muridnya pada saat itu. Pada masa sekarang juga Tuhan mengasihi kita. Bukan hanya pada saat murid-muridnya Dia mengasihi hanya ke-12 muridnya itu, tetapi Tuhan juga mengasihi kita sampai detik ini. Sampai sekarang ini Tuhan juga mengasihi kita. Padahal sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Seharusnya Tuhan tidak mengasihi kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Dan kita juga merasa bahwa kita tidak pantas, kita tidak layak, karena kita adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan mau mengasihi kita. Kasihnya tidak ada batas, kasihnya tidak berkesudahan. Apakah kita juga dapat mengasihi Tuhan meskipun kita tidak melihat Tuhan? Apakah kita dapat mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat? Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita dapat mengasihi teman-teman kita? Bagaimana caranya kita mengasihi teman-teman kita? Mungkin dengan menolong dia dalam kesusahannya, membantu. Apakah kita dapat mengasihi apa yang sudah kita lihat? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak bisa kita lihat ketika kita tidak mengasihi apa yang sudah kita lihat? Poin yang kedua, Yesus mau mencontohkan kerendahan hati dan kerelaannya dalam merendahkan diri. Yesus adalah seorang yang mulia.
kita, murid-muridnya pada saat itu. Pada saat ini yaitu kita. Dia mengasihi kita. Dia tetap menerima murid-muridnya pada saat itu. Yesus masih menerima dan mau bersekutu makan bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Padahal semua manusia adalah berdosa, tidak layak, bercela, bernoda. Tetapi Tuhan mau menerima, Tuhan mau bersekutu, Tuhan mau mengasihi. Itulah kasih Tuhan yang tak berkesudahan, yang tidak ada batasnya. Begitu juga dengan kita. Ketika ada orang yang mau membenci kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita punya kasih seperti Tuhan Yesus? Apa kita mengasihi ketika orang membenci kita? Apa kita mau ngomong kepada orang itu? Apa kita mau membenci juga? Yang diajarkan di sini sama kita dari kisah Tuhan Yesus ini, kita tetap mengasihi meskipun dia membenci kita. Atau kebalikannya, kita membenci orang itu, kita harus tetap mengasihi, tidak membahas kebencian, tidak membenci. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Kita harus mengasihi sesama kita. Poin yang ketiga, Yesus memberi teladan mengenai kerendahan hatinya yang sangat luar biasa. Memberikan teladan kepada murid-muridnya. Yesus memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Tetapi meskipun derajatnya sangat tinggi, dia berkuasa atas kita semua, dia tetap mau mengasihi orang-orang kepunyaannya. Ini suatu tindakan yang sangat rendah, yang seharusnya kalau kita pikir tidak pantas Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, tidak pantas, sangat tidak pantas. Tetapi karena kerendahan hati, Tuhan mau merendahkan diri, mau merendahkan hati, mau memberikan teladan, memberikan contoh kepada murid-muridnya bahwa orang yang lebih tinggi pun bisa membasuh kaki seperti Tuhan Yesus. Dia memiliki teladan, dia memiliki derajat yang tinggi daripada murid-muridnya. Tidak pantas, saudara, tidak pantas jika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tetapi inilah satu yang kita patut teladani. Pada saat ini kita mungkin mempunyai jabatan sebagai ketua, sebagai sekretaris, atau apapun jabatan lebih tinggi. Tapi apakah kita mau rendah hati? Apakah kita bisa memberikan teladan buat orang-orang yang mungkin lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada kita? Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Dalam Matius dikatakan kita harus menjadi garam dan terang dunia. Poin yang keempat, Yesus mengasihi dengan caranya sendiri, dan kasihnya itu tak berkesudahan. Dalam ayat 6 dikatakan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Petrus heran. Dia adalah seorang guruku, dia adalah seorang yang tinggi, yang mulia, dia mau membasuh kaki saya. Petrus berkata begitu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan menjawab di ayat yang ke-7. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan tahu kelak. Apa artinya dalam arti dalam perkataan Tuhan Yesus ini? Murid-muridnya tidak tahu. Pada saat itu tidak tahu kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu. Kita juga tidak tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau akan tahu kelak. Engkau akan tahu kelak. Dan rencana Tuhan Yesus tidak pernah melenceng, tidak pernah membuat manusia jatuh, tidak pernah membuat kita akan
tidak pernah merancangkan kejahatan, tetapi itulah bentuk kasih Tuhan. Kita mungkin tidak tahu, kita tidak pernah berpikir sampai sejauh itu, tetapi Tuhan melakukan itu, dan kita akan tahu kelak Tuhan selalu mengasihi kita dan tiada batasnya. Nah, seorang pelukis sedang bekerja di atas atap rumahnya. Ia melukis sesuatu. Nah, setelah selesai melukis di atas atap, ia berhasil melukis itu dengan sangat indah, bagus kan. Karyanya indah sekali. Lalu ia memandang dari jauh. Karyanya itu ia memandang dari jauh. Akhirnya ia berjalan mundur. Ia mau melihat dari jauh, ia mau memantau dari jauh keindahan lukisannya itu. Sudah cukup jauh ia melangkah ke belakang. Adalah seorang sahabatnya mengawasi tingkah laku apa yang dilakukan oleh sahabatnya yang sudah melukis itu. Dia memperhatikan. Nah, akhirnya sahabat ini memperhatikan. Sahabat ini langsung maju menghampiri lukisan itu. Dia mengambil lukisan itu dan mau menghancurkan atau mau merusak lukisan yang telah dibuat temannya itu. Wah, kenapa? Mengapa sahabat ini mau menghancurkan lukisan itu? Dan dengan secepat itu, orang yang melukis tadi langsung lari dan menghentikan tangan yang hendak menghancurkan lukisannya. Dan begitu dia marah, dia sangat marah. Kenapa kamu mau merusakkan lukisan saya? Dia marah kepada seorang sahabatnya itu. Nah, mengapa seorang sahabat berani bertindak semacam itu? Apakah ia tidak menghargai jerih payah lukisan yang sangat indah tadi yang sudah diberikan, yang sudah dilukiskan oleh sahabatnya? Namun sahabatnya itu mau menjelaskan kepada seorang pelukis tadi. Dia terpaksa, dia berkata, saya terpaksa untuk melakukan itu. Kenapa? Karena saya melihat bahaya. Kalau kamu terus mundur ke belakang, kamu akan binasa. Seorang sahabat berkata begitu, kamu akan mati binasa dan kamu akan jatuh. Apa artinya sebuah lukisan itu kalau kamu sudah binasa? Nah, meskipun lukisannya lecet sedikit, tetapi di balik itu ada maknanya. Kenapa seorang pelukis ini, seorang sahabat ini mau melakukan itu untuk pelukis itu? Karena dia memiliki kasih yang tidak batasnya. Dalam ayat yang ke-7, apa yang kau perbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan tahu kelak. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat ini, seorang pelukis itu tidak tahu, tetapi hasilnya ada, yaitu kasih. Nah, saudara-saudara, kita banyak belajar bagaimana itu kasih. Kita patut meladani, kita patut mencontoh kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan tiada batasnya. Kita tidak sama seperti Tuhan. Kita bukan sama seperti Tuhan. Kita bukan harus sama. Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia, serupa dan segambar Allah. Tidak. Tetapi kita patut mencontoh, menteladani apa yang Tuhan lakukan, yaitu kasih tanpa batas. Mari kita bersatu dalam doa.